Nah, sekarang kita sudah masuk ke kaidah yang kedua. Bunyinya adalah idza ijtama'a al-halal wal haramu buliba al-haramu. Manakala halal dan haram ini bergabung menjadi satu, maka dimenangkan yang haram. Simak terus penjelasannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya Hainal Debtos. Sekarang untuk kaidah yang kedua ya. Kita sudah sampai di sini. Sekarang kalian perhatikan teks kitab ini ya. Al-qaidatu asaniyatu, kaidah yang kedua. Idza ijtama'a al-halal wal haramu ghulibal haramu. Manakala halal dan haram itu bergabung, maka dimenangkan yang haram. Wa arada jama'atun hadisan bilafdi ma ijtama'a alaihi al-halal wal haramu illa ghulibal haramu. Sekelompok sahabat, ya insya Allah artinya jamaatun di sini itu sahabat karena di sini itu hadis ya, meriwayatkan sebuah hadis. Ya. Jadi sekelompok sahabat itu meriwayatkan sebuah hadis dengan lafaz ma ijtama'a alaihi al-halal wal haramu illa ghuliba al-haramu. Tidaklah halal dan haram itu bergabung kecuali dimenangkan yang haram. Nah, gitu. Kemudian untuk tambahannya qala al-hafidz Abdul Fadl al-Iraqi wala asnalahu, itu kalian baca sendiri ya. Sekarang untuk contoh mengenai kaidah ini. Ini contoh yang tidak ada di kitab ya, dan di sini saya juga membawa sebuah buku. Ini buku terjemahan, tapi ya di sini itu bisa menjadi istilahnya itu batu loncatan untuk memahami kaidah ini dan kaidah yang lain sebenarnya. Nah, untuk contoh kasus mengenai kaidah ini itu seperti ini. Misalkan ada sebuah minuman satu botol atau 1 galon misalkan sekalian ya besar ya, air putih 1 galon ya. Nah kemudian air yang ada di dalam galon tersebut full 1 galon itu kemasukan kotoran cicak ya. Kotoran cicak paling ukurannya seberapa sih ya? Nah kira-kira kalian mau minum nggak? Nggak kan? Nah oleh karena itu manakala al-halal ya, yang tadi itu air minum 1 galon bercampur dengan al-haram yang mana itu tadi contohnya adalah kotoran cicak, ijtama'a ya bergabung, maka dimenangkan yang haram. Otomatis air 1 galon itu tadi hukumnya najis ya. Itu contoh yang tidak berasal dari kitab ya. Nah, sekarang untuk contoh yang berasal dari kitab. Wa min furu'iha, di antara cabang-cabang dari kaidah ini, idza ta'arada dalilani, manakala ada 2 dalil yang bertentangan, ahaduhuma yaqtadi at-tahrima wal akhiru al-ibahata ya. Nah, untuk dalil yang pertama itu memutuskan bahwa hukumnya itu haram, mengharamkan ya. Sedangkan untuk dalil yang kedua itu menghukumi boleh ya. Maka qudima at-tahrimu, maka dimenangkan atau didahulukan yang dalil yang mengharamkan. Bil asohi, menurut kau yang paling sahih ya. Itu untuk satu contoh ya yang berasal dari kitab ini. Nah sekarang untuk contoh yang berasal dari buku ini ya, mana? Nah ini saya kasihkan fotonya ya. Contoh, ada sebuah ayat Al-Quran yang berbunyi wa antajma'u bainal ukhtaini. Ayat ini mengandung pengertian bahwa mengumpulkan 2 orang perempuan bersaudara untuk dijadikan istri atau sebagai jariyah itu budak perempuan ya, itu dilarang ya. Ini untuk ayat yang pertama. Kemudian yang ayat kedua, au ma malakat aimanukum, di sini memberikan arti bahwa mengumpulkan 2 orang perempuan bersaudara sebagai jariyah atau budak perempuan itu hukumnya boleh. Nah, berhubung ada 2 ayat ya yang bertentangan, ayat yang pertama itu melarang mengumpulkan 2 bersaudari, kemudian ayat yang kedua itu membolehkan mengumpulkan 2 bersaudari ya, maka dimenangkan ayat yang mengharamkan tadi ya, sebagaimana kaidah ya. Kemudian untuk contoh terakhir ya, sebenarnya contohnya di sini itu banyak, kalian bisa baca sendiri di kitab Al-Asbah wa Nadhair ya. Kemudian untuk contoh yang terakhir untuk mengenai kasus yang sesuai kaidah ini adalah ini di kitab
Lau roma asoida atau lau rumia asoidu fawaqa'a bi ardin au jabalin summa saqata minhu harma li husulil mauti bisahmi wasukuti. Misalkan ada seseorang yang berburu sebuah buruan, binatang buruan ya, binatang buruan yang halal otomatis ya. Nah, kemudian binatang buruan itu tadi itu kan dipanah ya. Ini kita mengacu contoh yang zaman dulu tidak memakai senapan tapi memakai panah. Kemudian binatang buruan itu jatuh di bumi, jatuh di tanah atau jatuh ya di tanah yang cukup tinggi ya. Kemudian binatang buruan itu tadi kan otomatis jatuh ya, jatuh. Kemudian secara tidak kita sengaja ternyata binatang buruan itu tadi itu jatuh menggelinding ke tanah yang lebih rendah karena kita berburunya misalkan di atas perbukitan ya. Nah, seperti itu. Semasa minhu, maka haruma, maka hukumnya itu binatang buruan tadi itu haram karena penyebab kematiannya itu bercampur antara dia itu terkena panah serta karena jatuh dari tempat yang tinggi itu tadi, maka dimenangkan yang haram. Nah, gitu. Itu untuk contoh terakhir dari kitab ini. Kemudian untuk contoh kasus yang tidak sesuai dengan kaidah ini alias keluar dari kaidah ini, kalau sebagaimana di kitab ini. Wa kharaja an hadhil qaidah furu'un. Minha diantaranya adalah al-ijtihadu fil awani wasiyabi. Wasauhu al-mansuji min haririn wa ghairihi yahilu in kana al-hariru aqallu. Misalkan contoh ada pakaian ya, pakaian yang mana ini terbuat dari campuran antara sutra dengan kain biasa ya. Kalau misalkan kadar kadar sutranya itu lebih sedikit daripada kadar kain biasanya, maka itu tidak masalah karena mau bagaimanapun mengenakan sutra bagi laki-laki itu kan hukumnya haram ya. Nah, ternyata ini ada sebuah kain campuran antara kain biasa dengan sutra, tapi jumlah material sutranya itu lebih sedikit daripada jumlah material dari yang tidak sutra, maka itu boleh-boleh saja ya. Kemudian untuk contoh yang kedua, dan contoh yang kedua ini itu apa ya? Kalian harus bisa membedakan dengan contoh yang terakhir yang tadi, yang contoh yang binatang buruan jatuh itu tadi. Nah, sekarang contohnya itu gini. Lau roma sahman ila ta'irin fajarohahu fawaqa'a 'alal ardi famata fa innahu yahillu wa in amkana ihalatul mauti 'alal huqu'i 'alal ardi. Saya baca sampai akhir. Li anna dzalika la budda minhu fayafi anhu. Misalkan ada seseorang itu memburu burung. Nah, sekarang yang diburu itu bukan binatang yang di darat tapi burung yang entah itu terbang ataupun bertengger di dahan ya. Nah, ada seseorang yang berburu burung ya, kemudian dipanah. Burung tadi itu terluka, kemudian jatuh di tanah ya. Kemudian meninggal dunia ya burung itu tadi. Nah, maka untuk contoh yang di sini itu hukumnya boleh ya, berbeda dengan binatang yang buruan yang pertama itu tadi ya. Dan ini juga diterangkan di buku ini ya, masalah burung yang terpanah. Burung ketika terpanah luka kemudian jatuh dan mati, sebab kematian itu boleh jadi karena lukanya dan mungkin pula karena jatuh, tetapi menurut hukum burung itu tetap halal. Nah, gimana? Contohnya ada nyerempet-nyerempet kan, beda-beda tipis, tapi kalian harus bisa membedakan ya. Dan masih banyak lagi contoh pengecualian dari kaidah ini yang bisa kalian baca sendiri di kitabnya ataupun di terjemahan ini ya. Ini terjemahan Al-Faraidul Bahiyah, Risalah Qawaid Fiqhiyah. Dan kenapa kok buku ini itu ya insya Allah bisa saya jadikan rujukan, karena yang menulis ini adalah kan ini penulisnya ya, dan beliau itu nggak tanggung-tanggung di sini di bagian kata pengantar itu sampai menyertakan kata pengantar dari Kiai Haji Bisri Mustafa atau abahnya Gusmus. Kemudian juga kata pengantar yang kedua itu dari Gusmus.
ya kan, Haji Ahmad Mustafa Bisri atau bukan Gus Musiri, tapi namanya itu ada Mustafa Bisrinya. Pokok ini ya. Jadi bisa saya jadikan rujukan lah seperti itu. Nah, jadi sekian dulu untuk video kaidah yang kedua ini. Dan insya Allah kaidah yang ketiga, yang mana kaidahnya itu berbunyi al-itharu bil qurbi makruhun. Mempersilahkan seseorang untuk menjalankan takarrub dan apa ya istilahnya itu. Jadi kita mempersilahkan seseorang itu lebih baik daripada diri kita dalam masalah takarrub kepada Allah, itu hukumnya makruh. Nah, bagaimana penjelasannya? Silahkan kalian subscribe channel Hainaul Firdaus dan nantikan video kelanjutannya ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.